Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa kita dapat berjumpa di ruang Zoom ini untuk beribadah, memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Puji syukur ya Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur karena oleh perkenan-Mu kami dipertemukan di ruang Zoom ini untuk dapat bersatu, bersekutu, bersama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Buatlah kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu untuk dapat memahami dan mengerti, sehingga apa yang disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami memohon Tuhan siapkan hati kami supaya menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak, firman Tuhan terambil dari Yeremia 31 ayat 1 sampai 6 dan Amsal 23 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat hak kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak, Ibu, dan anak-anak, renungan kita bertema pengharapan baru. Pengharapan kata dasarnya adalah harap. Artinya ada sesuatu yang diingini. Jadi seseorang yang berharap tentu mengingini sesuatu itu untuk menjadi kenyataan. Namun, pengharapan membutuhkan suatu proses yang harus dijalani secara terus-menerus. Misalnya, kita dapat lihat dari seorang atlet.
Dia mengingini untuk mendapat juara di salah satu pertandingan. Misalnya di dalam pertandingan bulu tangkis atau lari maraton atau tenis meja dan lain-lain. Untuk mendapatkan juara, tentu atlet ini harus menjalani proses. Dia harus berlatih terus-menerus. Dia harus semangat sehingga apa yang dia harapkan itu akan tercapai, itu akan menjadi kenyataan. Bapak, Ibu, anak-anak, ada satu cerita. 2 orang pemuda-pemudi bernama Andre dan Teresia sama-sama bekerja di perusahaan yang sama. Satu waktu, Andre menyapa Teresia. Dia katakan begini, "Lagi ngapain, Re?" Lalu Teresia merespon, "Lagi cari lowongan kerja nih." Teresia sudah hampir 8 tahun di perusahaan tempat bekerja sekarang. Tetapi ia merasa tidak ada peningkatan di dalam karirnya. Lalu ia berniat untuk pindah di perusahaan itu. Sebab kenapa? Pimpinan yang baru membuat pekerjaannya makin penuh dengan tantangan. Lalu melihat Teresia dalam kondisi keadaan yang demikian, sebagai teman, Andre merasa untuk dapat memberikan semangat kepada Teresia. Dia katakan, "Sabar, Re, jangan resign dulu, jangan keluar dulu. Pimpinan kali ini memang terkenal sulit dihadapi, tetapi hasilnya bagus," kata Andre. Teresia berusaha mengikuti saran Andre sambil berharap akan ada hal baik yang terjadi. Setahun kemudian, Teresia pun dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Jadi, ada harapan yang dinantikan Teresia. Dia tidak jadi keluar dari perusahaan itu, dan dia mau menanti harapan itu karena dia sabar untuk menanti harapan yang dia inginkan untuk karirnya naik. Tentu ada sukacita tersendiri yang dia rasakan. Dia mau mendengar nasihat temannya. Nah, anak-anak, memiliki kehidupan yang baik-baik saja dan tanpa masalah, ada hal yang diidamkan banyak orang. Namun kenyataannya, tidak ada kehidupan yang tanpa masalah, ya. Tidak terkecuali kehidupan dari bangsa Israel. Saat itu, bangsa Israel sedang dalam keterpurukan.
dan hampir kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Namun, nubuatan Nabi Yeremia membuat bangsa Israel kembali bangkit dan memiliki pengharapan yang baru di dalam perjanjian baru dengan Allah. Anak-anak, dalam kehidupan ini banyak hal yang dapat membuat kita itu merasa lelah dan kehilangan pengharapan. Tidak jarang kita pun menjauh dari Tuhan. Namun, nubuatan Yeremia menunjukkan bahwa kasih setia Allah tak berkesudahan. Allah mau menolong kita untuk terus berpengharapan kepadanya. Untuk itu, percayalah bahwa pengharapan kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Ia menolong kita dalam menjalani hidup yang penuh tantangan. Untuk itu, anak-anak, jangan kita khawatir, jangan kita ragu menghadapi semua masalah. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki pengharapan. Tentunya pengharapan kepada Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada dekat dengan kita. Oleh karena itu, setialah dan tekun mencari Tuhan. Karena Tuhan selalu siap sedia anak-anaknya datang kepada Dia. Tuhan selalu ingin kita hidup di dalam kasih anugerahnya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kekasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pegangan dan penolong bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Berkati kami selalu Tuhan, agar tetap setia dan tekun merindukan firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang selalu hidup berpengharapan, tidak khawatir dalam menghadapi segala tantangan hidup ini. Ya Tuhan, saat ini pula kami mau berdoa buat Bapak Guru yang selalu setia memberi pengajarannya. Kiranya Bapak berkati apapun usaha dan karyanya, baik dalam kehidupan keluarganya masing-masing maupun dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau telah embankan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya pada Bapa di surga. Amin.